Di tengah gemerlap lampu kristal aula pertunangan yang megah di Jakarta, tangan ayahku menggenggam erat bahuku saat ia mengumumkan pernikahan paksa dengan Budi untuk menyelamatkan perusahaan keluarga dari kebangkrutan. Namun saat pandanganku bertemu dengan Sinta yang duduk sendirian di meja belakang, semuanya berubah dalam sekejap. Aku, Nadia Pratiwi, 28 tahun, berdiri di depan ratusan tamu undangan yang tersenyum bahagia, tapi hatiku seperti diremas. Budi, putra mitra bisnis ayah, berdiri di sampingku dengan senyum kaku, sementara ibuku Bu Siti mengangguk puas di kursi depan. Keluarga kami dari keturunan Jawa yang taat, selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baik. Perusahaan ayah hampir bangkrut karena skandal hutang yang disembunyikan, dan pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk menutup mulut para kreditor serta menjaga wajah keluarga di mata masyarakat. Aku sudah berusaha menolak selama berbulan-bulan, tapi ayah bilang, ini bukan tentang kau, Nadia. Ini tentang kita semua. Malam itu, gaun kebaya modernku terasa seperti belenggu. Aku melihat Sinta, wanita yang selama 3 tahun ini menjadi rahasiaku yang paling manis dan paling menyakitkan. Kami bertemu saat bekerja di agensi pemasaran yang sama. Dia bagian dari tim desain, pendiam tapi matanya selalu bicara lebih banyak. Cinta kami tumbuh pelan, di balik rapat malam dan kopi di kai kecil dekat kantor. Kami tak pernah berani bilang siapa-siapa, karena di Indonesia seperti ini, cinta sesama perempuan masih seperti dosa besar. Tapi malam ini, saat memanggil namaku untuk mengucapkan kata-kata penerimaan lamaran, tanganku gemetar. Aku melangkah turun dari panggung kecil itu, melewati meja-meja penuh saudara dan tetangga yang sudah mengenaliku sejak kecil. Langkahku langsung menuju meja belakang, di mana Sinta duduk dengan gaun sederhana, wajahnya pucat karena dia tahu hari ini aku akan bertunangan dengan orang lain. Tamu-tamu mulai berbisik. Aku mengulurkan tangan, menggenggam jari-jarinya yang dingin. Maafkan aku, Budi, kataku keras, suaraku bergema di aula. Aku tidak bisa menikah denganmu. Yang aku cintai adalah Sinta. Dialah yang ingin aku nikahi. Ruangan langsung hening sejenak, lalu meledak dalam kegaduhan. Ibu menutup mulutnya, ayah berdiri dengan wajah merah padam. Budi mundur selangkah, matanya penuh keterkejutan. Sinta menatapku dengan air mata menggenang, tangannya masih dalam genggamanku. Aku tahu saat itu hidupku baru saja berubah selamanya. Tak ada jalan kembali. Keluarga langsung mengelilingiku, saudara-saudara sepupu berbisik gila, Nadia gila, sementara beberapa tamu sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ayah menarik lenganku kasar, kau mau hancurkan kami semua. Tapi aku tak melepaskan tangan Sinta. Malam itu berakhir dengan kekacauan total. Kami dibawa pulang terpisah. Di mobil, ibu menangis tanpa suara, ayah mengemudi dengan rahang mengeras. Aku duduk di belakang, pikiranku berputar. Aku telah memilih cinta, tapi apakah aku siap membayar harganya? Besok pagi, berita pasti sudah menyebar di grup keluarga besar. Perusahaan ayah mungkin kehilangan mitra. Dan Sinta aku tak tahu apakah dia sanggup menghadapi ini. Tapi di dada ini, untuk pertama kali, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan yang selama ini membunuhku pelan-pelan. Pagi harinya, rumah kami di kawasan elite Pondok Indah terasa seperti medan perang. Telepon tak berhenti berdering. Saudara-saudara ayah menelepon satu persatu, suara mereka penuh amarah dan kekecewaan.
Kau bikin malu nama keluarga, Nadia, kata paman tertua. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah seperti batu, ibu sibuk menyeduh teh tapi tangannya gemetar. Sinta mengirim pesan singkat, aku takut, Nad. Orang tuaku sudah tahu. Aku duduk di depan ayah, mencoba menjelaskan. Ini bukan pilihan tiba-tiba, Pak. Aku sudah mencintai Sinta sejak lama. Aku tak bisa bohong lagi. Ayah memukul meja. Cinta. Ini bukan cinta, ini penyakit. Kau pikir masyarakat akan terima? Perusahaan kita sudah di ujung tanduk. Mitra Budi mundur pagi ini. Hutang kita tak tertutup lagi. Ibu menangis, kau mau ibu mati malu di kampung halaman. Semua orang di masjid sudah tahu. Aku merasa dada sesak. Mereka tak paham betapa beratnya menyembunyikan diri setiap hari. Di kantor, aku harus pura-pura tertarik pada pria-pria yang diajukan teman-teman. Di rumah, aku harus tersenyum saat ibu cerita tentang perjodohan. Tapi Sinta adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Kami pernah berjanji suatu hari akan pergi ke negara yang lebih terbuka, tapi mimpi itu kini hancur. Siang itu kakakku Rina datang dari Bandung. Dia dulu dekat denganku, tapi sekarang matanya penuh kecewaan. Kau egois, Nad. Pikirkan adik-adikmu. Mereka masih sekolah. Kalau nama keluarga rusak, siapa yang mau kawin dengan mereka? Kata-katanya seperti pisau. Aku mulai ragu. Apakah aku benar-benar siap kehilangan mereka semua? Sore harinya, aku bertemu Sinta di kai kecil kami dulu. Dia datang dengan mata bengkak. Orang tuaku bilang aku harus pulang ke kampung. Mereka tak mau anak perempuan mereka jadi bahan gosip. Kami duduk berhadapan, tangan kami saling genggam di bawah meja. Aku tak menyesal, Sinta. Tapi aku takut kehilanganmu juga. Dia menunduk. Aku cinta kamu, Nad. Tapi keluargaku mereka bilang ini dosa besar. Malam itu berita sudah menyebar di media sosial. Ada akun gosip yang memposting foto kami berdua di aula, captionnya skandal besar di kalangan elite Jakarta, putri pengusaha tolak lamaran pria, pilih wanita. Komentar membanjiri. Ada yang mendukung, tapi mayoritas menghujat. Hancurkan keluarga sendiri demi nafsu. Ini pengaruh barat. Ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Besok kita adakan pertemuan keluarga besar. Kau harus minta maaf di depan semua. Bilang ini hanya kesalahan sementara. Aku menggeleng. Aku tak bisa bohong lagi, Pak. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, kalau begitu, kau tak lagi bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu seperti petir. Aku keluar dari rumah malam itu juga, membawa hanya satu koper. Di apartemen kecilku, aku menangis sendirian. Tapi di tengah air mata, ada kekuatan baru. Aku telah memilih kebenaran. Besok, pertemuan keluarga akan jadi ujian terberat. Pertemuan keluarga besar di rumah paman di Depok berlangsung seperti pengadilan. Lebih dari 50 orang hadir, dari kakek nenek hingga sepupu kecil. Aku datang sendirian, Sinta tak berani ikut karena takut. Ayah membuka dengan suara berat, kita di sini untuk selamatkan nama baik kita. Semua mata menatapku. Paman-paman bergantian bicara. Kau harus nikah dengan Budi, Nadia. Masih bisa diperbaiki. Ini aib bagi generasi kita.
Ibu hanya menunduk, tak berani membelah. Aku berdiri, suaraku stabil meski hati bergetar. Aku mencintai Sinta. Ini bukan pilihan sementara. Ini siapa aku sebenarnya. Ruangan meledak. Beberapa sepupu perempuan menangis, yang lain berbisik lesbian keluarga kita tercemar. Kakakku Rina, yang dulu paling dekat, tiba-tiba berdiri. Aku malu punya adik seperti kamu. Kau pikir hanya kau yang menderita. Karirku di bank terancam gara-gara gosip ini. Pengkhianatan pertamanya datang seperti tamparan. Aku tak menyangka dia akan berbalik secepat itu. Malam itu berita semakin menyebar. Kantorku menelepon. Bosku, Pak Andi, bilang dengan suara dingin, kami terima pengunduran dirimu, Nadia. Citra perusahaan terpengaruh. Aku kehilangan pekerjaan yang selama ini kugenggam erat. Karir yang kubangun bertahun-tahun lenyap dalam sehari. Sinta menelepon, suaranya gemetar. Ayahku marah besar. Dia bilang aku harus putus atau keluar dari rumah. Aku berusaha tenang. Kita hadapi bersama, sayang. Tapi di hatinya aku merasakan keraguan. Gosip di kampus adikku juga mulai. Adik bungsuku, Andi, pulang sekolah dengan mata bengkak. Teman-teman ejek aku, Kak. Bilang kakakku abnormal. Hati kecilku hancur. Apakah aku terlalu egois? Malam itu aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Ponselku penuh pesan ancaman dari akun-akun anonim. Mati saja kau. Keluargamu akan binasa karena kau. Tapi di antara itu ada pesan dari teman lama yang bilang kamu berani, Nad. Aku dukung. Dukungan kecil itu memberi kekuatan. Besok aku harus menghadapi rapat dengan pengacara keluarga. Mereka ingin aku tanda tangani surat pernyataan bahwa aku sakit dan bersedia menikah. Aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu berlalu, tekanan semakin berat. Aku tinggal di apartemen kecil, mencari kerja relance tapi nama besarku sudah tercoreng. Sinta akhirnya datang ke apartemenku malam itu, wajahnya lelah. Aku tak tahan, Nad. Ibu menangis setiap malam. Mereka bilang aku bawa malu ke keluarga kecil kami. Kami duduk di soa, tangan kami saling genggam seperti biasa. Tapi kali ini, genggamannya lemah. Kamu mau mundur? Tanyaku pelan. Dia menangis. Aku takut, Nadia. Masyarakat di sini tak pernah terima. Aku lihat berita tentang orang seperti kita yang diusir, bahkan lebih buruk. Itu adalah pengkhianatan kedua yang paling menyakitkan. Sinta, orang yang kucintai, mulai goyah karena ketakutan. Aku tak marah, hanya sedih. Aku paham. Tapi aku tak bisa kembali ke kebohongan. Dia pergi pagi harinya dengan janji aku butuh waktu. Aku sendirian lagi. Di media sosial, gosip semakin liar. Ada video lamaran yang bocor, ditonton jutaan kali. Komentar penuh kebencian. Keluarga ayah mengadakan acara doa bersama tanpa mengundangku. Ibu menelepon diam-diam, pulanglah, Nak. Ayah sakit karena ini. Tapi aku tahu itu jebakan. Mereka ingin aku menikah diam-diam lalu pisah. Karirku benar-benar hancur. Agensi besar menolakku karena Citra. Aku mulai menerima proyek kecil dari teman-teman yang berani. Tapi uang semakin menipis.
Suatu sore, aku bertemu Rina di mal. Dia menghindar dulu, tapi aku paksa bicara. Kamu bilang aku egois, tapi lihat aku sekarang. Kehilangan segalanya. Dia menunduk. Aku takut, Nad. Kalau aku dukung kamu, suamiku ancam cerai. Pengkhianatan dari saudara sendiri karena takut kehilangan. Malam itu, Sinta mengirim pesan panjang. Aku masih cinta kamu. Tapi keluargaku memaksa aku menikah dengan pria pilihan mereka bulan depan. Dunia terasa runtuh. Aku menangis sampai pagi. Tapi di tengah rasa sakit, aku sadar, ini adalah ujian terberat. Apakah aku akan menyerah atau terus berjuang? Aku memutuskan untuk tidak menyerah. Besok aku akan ke rumah Sinta, bicara langsung dengan orang tuanya. Sarbu 5 kata. Rumah Sinta di pinggiran Jakarta sederhana tapi rapi. Aku datang dengan hati berdebar. Ayahnya membuka pintu, wajahnya keras. Kamu tak boleh masuk. Kamu sudah hancurkan hidup anakku. Aku berdiri di depan gerbang. Pak, saya cinta Sinta. Kami tak mau sakiti siapapun. Ibunya keluar, menangis. Kamu bawa dosa ke rumah kami. Pergi. Sinta muncul di belakang, matanya merah. Dia tak berani keluar. Ma, Nad. Aku tak sanggup. Itu adalah pukulan terakhir dari orang yang paling kucintai. Aku pulang dengan dada kosong. Di apartemen, aku menerima surat dari pengacara keluarga. Mereka memutuskan hubungan sepenuhnya. Tak ada lagi warisan, tak ada dukungan. Ayahku sakit keras, kata ibu dalam pesan diam-diam, dokter bilang karena stres. Aku ingin pulang, tapi tahu itu berarti menyerah. Teman-teman di kantor lama mulai menjauh. Hanya segelintir yang tetap hubungi. Aku mulai terapi online, mencoba memahami diriku. Psikolog bilang kamu berani, Nadia. Tapi masyarakat belum siap. Malam-malam aku terjaga, memikirkan semua pengorbanan, karir, keluarga, bahkan cinta Sinta yang goyah. Tapi di dasar hati, aku tahu aku tak salah. Cinta bukan dosa. Identitas bukan pilihan. Suatu hari, aku diundang wawancara oleh media kecil yang berani angkat isu. Aku setuju. Wawancara itu akan jadi bom waktu. Keluarga pasti marah besar. Tapi ini cara aku berdiri untuk diriku. Sinta menelepon malam sebelum wawancara. Jangan lakukan, Nad. Mereka akan hancur. Aku jawab pelan, aku sudah hancur, Sinta. Tapi setidaknya aku jujur. Percakapan itu berakhir dengan tangisannya. Besok, wawancara siaran. Dunia akan tahu nama kami. Ini adalah titik tanpa kembali. Aku duduk di studio kecil, mikron di depan, siap bicara kebenaran yang selama ini kutahan. Wawancara itu meledak di media. Judulnya Putri Pengusaha Jakarta Umumkan Cinta Sesama Jenis, Tolak Pernikahan Paksa. Komentar membanjiri, ada dukungan dari aktivis, tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Ayahku masuk rumah sakit malam itu. Ibu menelepon menangis, kamu bunuh ayahmu, Nadia. Aku bergegas ke rumah sakit, tapi keluarga melarang masuk. Aku hanya bisa melihat dari kaca. Ayah terbaring lemah, tapi matanya masih marah saat melihatku. Rina menghalangi. Pergi. Kamu sudah cukup bikin rusak. Pengkhianatan terakhir dari saudara.
Sinta menghilang total, nomornya tak aktif. Aku kembali ke apartemen dengan hati hancur. Beberapa hari kemudian, perusahaan ayah resmi bangkrut. Mitra mundur total. Keluarga besar memutuskan tak lagi mengakui aku sebagai bagian mereka. Aku kehilangan segalanya, rumah, nama, cinta, karir. Tapi di tengah kehancuran, aku mulai bangun kembali. Aku pindah ke kota kecil, mulai bisnis kecil online tentang desain yang dulu kusukai. Perlahan, aku bertemu komunitas kecil yang mendukung. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Suatu malam, Sinta muncul di depan pintu baruku. Dia kurus, matanya lelah. Aku putus dari perjodohan itu. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kami duduk berjam-jam, bicara. Dia bilang ketakutannya terlalu besar dulu, tapi sekarang dia siap. Kami tak tahu masa depan, tapi kami punya sekarang. Ayahku akhirnya pulih, tapi tak pernah mau bicara denganku lagi. Ibu kadang kirim pesan diam-diam, keluarga tetap terbelah. Tapi aku hidup dengan damai. Cinta kami tumbuh pelan lagi, tanpa rahasia. Indonesia masih berat, tapi kami tak lagi lari. Tahun demi tahun, aku belajar bahwa kebenaran memang mahal, tapi kebohongan lebih membunuh. Apakah benar bahwa kebahagiaan pribadi harus dibayar dengan kehilangan keluarga, atau sebaliknya martabat keluarga harus di atas segalanya? Benar atau salah?